didiagnosa kanker payudara stadium 3B. Hai, nama saya Ati, saya bersama Dewi. Dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama teman kita Suci Lestari Sofian. Hai, halo Ti. Hai Dewi. Enak ya suasana pegunungan di ya belakang dong. ya. Cerah. Oke, hari ini kita mau secerah hati. ngobrol santai aja nih Ci. Oke. Karena seumuran pakai gua lu ya, Iya, udah biasa. oke. Ci, boleh tahu sudah berapa lama ya lu jadi nasabah di Allianz? Jadi gue tuh nasabah di Allianz tuh sejak 2008 ya. 2008 ya, udah lama sih. Udah lumayan lama Iya ya. dong. Nasabah setia. Nasabah setia ya. Oke. Nah, boleh tahu nggak premi lu sebulan berapa ya, Ci ya? Aduh, waktu itu sih gue buka yang 2.500.000 per bulan. Tahun 2008. 2008, Tapi ya. setahu gua lu ada 2 polis ya pada Iya. saat itu ya. Iya. Jadi gimana ya, namanya orang kan, aku tuh aware banget ya tentang kesehatan ya. Karena memang dulu bisnis juga bergerak di bidang kesehatan. Nah waktu itu 2008 buka 2,5 karena waktu itu aku belum punya anak. Oh, oke. Iya. Nah tapi setelah 2014 waktu itu aku buka lagi, dan juga karena Dewi itu sering sharing sih. Ayo Ci review lagi protectionnya gitu. Oke. Tapi gue pikir juga, aduh kayaknya kan sekarang gue udah punya anak 2, kayaknya harus wajib di review lagi deh gitu. Dan akhirnya jadilah buka lagi 1, dan itu juga 2,5 juta sama. Oke. Jadi memang Uci itu termasuk orang yang open minded juga sih tentang insurans ya. Iya, tentang insurans dan tentang hal-hal positif lah kalau menurut gue. Boleh tahu nggak pada saat itu apa yang membuat lu mengambil keputusan untuk ambil di Allianz? Jujur aja ya, Lebih murah masa. jadi gue tuh sebenarnya sebelum di Allianz tuh ada insurance lain ya. Oke. Ada yang katanya investasi. Oke. Yaitu dengan bank ternama di Indonesia lah ya. Nah, tapi ketika Dewi approach gue gitu, dia tuh explain kalau programnya itu loh, kok beda sama yang lain gitu kan. Ya, karena dulu tuh setahu gue kalau pas masih awam ya, jadi insurance itu tentang jiwa dan kesehatan. Oke. Nah, pas Dewi kasih tahu, Ci kalau misalnya lu ada apa-apa, gimana aset lu? Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan bisa kejual atau gimana. Nah, biar safe, biar aman, ini ada produk nih, Protect Income gitu. Oke, lebih ke proteksi income ya. Iya, Apa iya. yang lo ngomong pada saat itu Dew, sampai Uci punya pemikiran bahwa ini konsep yang berbeda nih daripada asuransi yang lain. Iya, sebenarnya sih yang gue ceritain tuh ya sama aja sih Ti ya. Gue cuma cerita tentang fakta hidup bahwa setiap orang kan pasti ya memang kita punya penghasilan, betul ya, dan pasti kan semua orang punya kebutuhan, punya pengeluaran. Nah, gue melihat dia waktu itu kan dia pebisnis, terus juga dia boleh dibilang tulang punggung, banyak banget nih yang harus dia handle. Wah, dia orang yang sibuk banget, susah juga gue ketemu dia dulu ya. Aduh, Nah, Bisnis ya. iyalah gitu kan. Terus, nah saat itu aku kepikiran aja gimana one day kalau misalkan penghasilan itu bisa stop, sementara pengeluaran jalan. Jadi aku coba share hal itu ke Uci. Jadi saya bicara lebih ke arah faktor resiko hidup sih, bukan bicara mengenai sakit atau apa bagi Iya, waktu itu ya Ci ya. Jadi pesan yang lu sampaikan tuh Iya. masuk banget ya. ya karena kan ya. secara masih umur, waktu itu umur Kita 28, gimana gue mau mikirin takut sakit, enggak Iya, lah. betul. Ya, Benar. Tapi takut kehilangan aset ya Bu. ya. Of course. Oke, tahun 2015 gue inget banget dapat kabar sesuatu yang kurang enak lah. Boleh cerita? So, emang sih itu bukan kurang enak ya, tapi memang itu disaster sih buat gue gitu. Jadi tahun 2015 tuh aku didiagnosa kanker payudara stadium 3B. Kanker payudara stadium 3B. Oke. Ya waktu itu tuh drop banget sih ya, tapi ya namanya musibah, itu takdir sih ya. Takdir ya. Jadi ya kita nggak bisa hindarin gitu, kalau pas udah kena ya udah, mau gimana lagi Ya, yang dibilang resiko hidup bisa terjadi Iya kapan betul, saja iya ya. betul. Dan Dan nggak itu bisa gue tuh pilih ya. nggak pilih. Nyata banget. Iya, gue nggak kepikir tuh waktu itu di usia 35 tahun udah kena cancer, itu kayaknya itu udah impossible banget gitu. Tapi ya
gimana udah kayak gitu. ya. Ya, Oke. fakta ya. Pada saat itu kan kebetulan karena lu juga sudah punya 2 polis ya Ya. di Allianz, bagaimana support mungkin Dewi sebagai as a agent, as a friend untuk pengurusan klaim pada saat itu ya, Ci? Oh, kalau klaim sih nggak ada masalah ya. Waktu itu tuh gue bersyukur banget karena satu apa namanya, walaupun gue di luar, karena waktu itu gue berobat di China, di Guangzhou. Tapi sebagai agent dan juga sebagai teman, dia memang kerja juga cepat. Itu yang paling penting, oke? Dan yang paling penting juga mungkin dari aliansnya itu itunya prosesnya juga cepat, karena waktu itu yang lama itu kan pengiriman dokumen ya, karena harus asli. Jadi dari dia kirim ke kita itu asli. Kita nggak bawa dulu ya, karena aku nggak berharap ini cancer waktu kita pergi ke Cina. Tapi kan ternyata pas di biopsi kena, mau nggak mau kan dokumen dia harus, yang form itu kan harus kasih ke kita gitu. Nah dari kita pun kirim ke dia pun itu ada seminggu, jadi seminggu sama seminggu tuh udah 2 minggu. Tapi itu 1 bulan aku udah cair, dua-duanya. Ya. Oke. Boleh sharing Deo, apa yang lo lakukan pada saat mendengar kabar dari Ya Uci atau sebenarnya keluarga? sih waktu pas pertama kali dengar kabar itu kan waktu keadaan Uci itu masih pertama kali baru terdiagnosa yang benjolan, dia ada cerita. Nah, itu tiba-tiba banget. Nah, ya karena gue orang asuransi udah biasa dengar benjolan, udah feelnya nggak enak. Ya kan dia tahu. Ya gue langsung suruh dia ke dokter. Ya waktu itu gue temenin juga dia ke dokter, cuma dia waktu itu belum ready untuk di biopsi. Sampai akhirnya beberapa bulan ke depan ya, tiba-tiba itu gue dengar dari keluarganya dia, ya kan, saudara dia kasih tahu bahwa dia udah dilarikan ke Cina dan Karena kondisinya udah nggak bagus. udah nggak bagus. Nah itu bikin gue shock banget sih asli saat itu. Sebenarnya sih gue agak terlambat ya buat pergi cek dan biopsi. Tapi karena ya itu ya karena kan kesiapan memungkiri mental. kalau itu bukan apa-apa. Iya, berusaha iya, untuk dia, Berusaha. iya. Walaupun dia bilang, ya tapi kan bisa klaim. Tapi siapa yang mau sakit sih? Iya sih betul, Ya. benar, nggak ada yang Belum Nggak bisa mau, diri, ya nggak mau. betul. Karena gue inget juga waktu itu ya kita berdua ya pergi ke Guangzhou Iya, untuk iya. as a friend ya pada Iya. saat itu, karena memang kita juga care sama lu, dan jujur ya gue pribadi juga saat itu nangis karena nggak kebayang kalau sampai ya amit-amit lah Iya, terjadi iya. sesuatu sama lu gitu. Ya karena kan kita walaupun gue kenal lu orang tuh dari Allianz, tapi bisa jadi best friend tuh udah beruntung Saat banget itu sih. gue kepikirannya tuh ya ampun, gue takutnya ini terakhir kali gitu Ci ngeliat lu. Iya karena kan masalahnya kan Oh, jadi waktu itu dia katanya udah apa ya, hanya tinggal 12 bulan dan jika obatnya nggak cocok, itu berita yang gue dengar kan, nanti bisa lewat, aduh udah, itu gue udah nggak kepikiran apa-apa. Oke. Sedikit ini Kalau udah ingat Oke. itu masih deg-degan pastinya Ci ya. ya. Boleh tahu nggak berapa yang Allianz cairkan ke rekening lu pada saat itu? Oke, jadi total dari 2 polis itu alhamdulillah sih gue dapet sekitar 2M ya. 2M ya? Ya. Langsung masuk ke rekening lu kan? Yes. Nggak pakai potongan kan? No. Oke, jadi langsung cair ya? Emangnya lu kira sel baju pakai potongan? Nggak pakai diskon ya? Enggak. Oke, nah kalau lu pribadi kan udah ngalamin ya Ci, ya, bagaimana lu berada di posisi pada saat mungkin pada saat itu Dewi presentasi, dan lu juga merasakan banget kan manfaat dari uang yang lu cair itu. Boleh sharing nggak sih? Apakah benar-benar seperti yang Dewi ungkapkan atau cuma sekedar oh ya udah cair gitu? Oke. Ya tentu aja sih manfaatnya itu gede banget ya untuk kehidupan gue, karena waktu itu kan yang intinya kan gue sebagai di rumah itu sebagai mesin ATM lah ya istilahnya gitu kan. Jadi pasti saat gue sakit itu otomatis nggak bisa kerja dong. Nah pada saat uang itu sudah ada di rekening lu Ci, apa yang lu lakukan dengan uang tersebut? Ya banyak sih ya, karena waktu itu kan aku stop kerja juga, harus stop kerja. Dan karena berobat di China, jadi selain untuk berobat, karena waktu itu aku ada card juga sih, hospital. Ya, oke, jadi untuk urusan hospital itu bisa pakai card. Tapi yang paling berguna banget itu karena anak-anak masih kecil, terus aku juga mau deket semua sama keluarga. Jadi itu satu keluarga tuh stay di China selama 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Oke.
biayanya udah pasti ongkos, biaya hidup ya of course, selama di sana ya. Karena kan kebetulan waktu itu kan Ramadan ya, jadi pas Idul Fitri itu, aduh udah sakit tuh sendirian kan kayaknya gimana. Jadi diboyonglah satu family ke China dan itu pasti ya otomatis Dan biaya biayanya besar. pasti besar. Ya. Iya. Dan Jadi- itu ya thanks God ke cover semua lah. Iya, Pasti. dengan uang cash itu Iya, ya. Jadi iya. saya bener-bener yang tadi Dewi bilang bener-bener ya proteksi income lu bisa dipakai untuk apa aja Iya, ya. dan juga untuk pengobatan di sini gue bisa bukan pilih ya, cuman maksudnya pengen cari yang terbaik, of course ya, karena ini menyangkut dengan nyawa. Jadi itu gue coba cari, kebetulan banyak kenalan di sana juga, ya udah cari yang terbaik aja gitu. Dan yang Nah, itu terbaik biaya pasti, pasti ya. Iya. Dan Yang untuk terbaik maintenance pasti juga harganya Ci, ya. Maintenance juga, Ya, juga maintenance. dia sempat pakai obat yang bukan dari dokter ya. Ya Tapi, karena dan itu mahal loh. after sakit kritis itu sebenarnya pengobatan yang mahal itu yang untuk maintenance. Iya. Oke, setelah pengalaman klaim yang ada, apa yang lu mau sampaikan? Oh banyak banget sih sebenarnya, cuman durasi ya. Tetap ya. Yang mau gue sampein sih ya, pertama itu jangan pelit sama diri sendiri, oke? Jadi selama kamu sehat, please deh aware untuk masa depan, karena kita nggak tahu besok pun besok termasuk masa depan dong, Iya, ya kan? Betul. Kita nggak tahu besok tuh apa yang akan terjadi, Yes, gitu. betul. Jadi kalau lu protect diri sendiri, otomatis lu bisa protect orang yang ada di sekitar, ya kan? Dan yang kedua, ya gue sih mau sampein thanks to Allianz, karena gue nggak salah pilih itu aja, dan gue nggak salah pilih agent. Oke, pesan Pokoknya sponsor thanks, ya. thanks to you guys, karena ya maksudnya bukan cuman sebagai agent, tapi mereka sebagai best friend juga sampai datang loh ke Guangzhou. My God, jadi itu ya berarti banget sih. Dan awal pertemuan kita memang dari orang nggak dikenal ya. Iya, Benar betul. nggak? Jadi yang Jadi di awalnya sini tuh, nasabah, wah, terus ya, baru akhirnya kita jadi best deket, friend, jadi ya. best friend. Oke. Thanks to you all dan juga thanks to Allianz. Dengan pengalaman klaim yang sudah terjadi ya, bahwa ya lu juga berterima kasih sama Allianz, sama kita. Boleh tahu kalau dari angka nih 1 sampai 10, seberapa lu akan merekomendasikan Allianz kepada keluarga, teman, kenalan? 10. Bener loh, karena ya ini gue masih di sini, faktor pendukungnya ya karena dari Allianz juga. Iya, karena pas sakit tuh udah nggak pikir harus biaya gimana atau anak gimana. Walaupun gue udah ikhlas ya, Iya. udah ikhlas. Kalau misalnya memang gue dipanggil, at least gue udah punya samping buat anak sih. Oke. Nah, saat ini kan, yes, welcome to bisnis bersama kita ya di Allianz ya. Jadi iya dong. ikut juga nih Oke. untuk bukan cuma life insurance ya, Tapi insurance, life insurance ya. insurance. Oke. Ya. Boleh tahu apa yang membuat lu akhirnya memutuskan untuk oke, I'm join. Iya. Sebenarnya sih gue udah denger Gara-gara lama. gue, Cio, salah. Udah denger lama sih ya dari Dewi tuh kalau di sini tuh ada produk Bisnisnya, ya. bisnisnya dan juga life insurance dan life assurance. Nah, kemarin-kemarin sih sebenarnya dari pas sejak gua sakit itu gue sering referensiin ke dia ya. Iya, Karena memang this is good. Yes. Kenapa sih nggak share sama orang lain? Yes. Tapi untuk yang life assurance tuh kadang-kadang dia cerita juga masuk ke sini keluar ke sini karena memang lagi fokus ke diri sendiri dulu Iya. gitu kan. Gue sharing ya udah yang sharing yang sebisanya aja gitu kan. Tapi kan sekarang thanks God udah 6 tahun berlalu dan intinya ya namanya masih umur masih produktif lah ya. Iya, benar. Ya kita harus pikir ya jangan give up gitu loh. Enjoy-nya udah finish. Iya. Jangan cuma enjoy time karena nih ya guys yang namanya kayak botol aja gitu kan, itu diisi berapapun tapi kalau bawahnya masih bocor, istilahnya banyak pengeluaran, ya pasti habis dong. Ya, intinya yang kemarin cair 2M juga habis ya, Jin. Iyalah, orang kakinya nggak bisa diem, jalan dulu bocornya banyak. Tapi dibilang bener Ya ya, karena kalau kebutuhan betul. ya. Life insurance itu sifatnya sementara Iya. ya betul Iya, ya. betul Iya, betul betul. iya. Sementara banget ya. Jadi kan di sini pikir kenapa sih mereka berdua kok bisa? Kenapa aku nggak bisa? Karena satu aku ada basic experience. Yes. Dan yang kedua, aku mau nolong orang juga gitu. Walaupun Ya kan? mungkin sedikit beda dengan kalian yang
karena memang aku terbatas ya, tapi aku pede aja sih. It's Iya, okay, yang penting aku pasti mau bisa. ya Bisa aku lah, mau karena memang dari mau berbagi Iya. itu aja. Iya, dan Uci juga memang orangnya itu suka sharing banget sih, Ti. Bukan cuma untuk hal insurance, tapi hal positif apapun dia suka sharing. Jadi Amin. kenapa juga gue bilang Amin, amin. nggak bagiin ini gitu. Dan kemarin juga kan kita Menyelam sempat- sambil minum air kan. Jangan kebanyakan air ya. Oke, karena gini, kemarin juga kita sempat ngobrol ya bahwa salah satu tujuan lu juga menjalankan akhirnya bisnis ini adalah dari pengalaman yang ada, ya something happen terjadi sama lu pun lu nggak mau cuma sekedar meninggalkan satu botol air Iya, ya. betul. buat Iya, iya, kedua iya, anak iya. lu ya. Betul, Tapi betul. meninggalkan Meninggalin, mata ya karena airnya. kan iya, mata airnya dong. mata airnya supaya nggak stop Sumber ya, Ci, ya. penghasilannya Betul. gitu. Dan ini produknya tuh bisnisnya tuh bener-bener ya Iya. top banget. Jadi top banget teman-teman, kalau tadi bicara tentang life insurance kan kita udah dengar ya bahwa semua sifatnya sementara. Iya. Makanya Uci sekarang menjalankan yang namanya life assurance supaya ketika terjadi satu resiko hidup yang nanti ya dalam artian kita tutup usia, Iya. kita bukan hanya sekedar meninggalkan satu botol air buat keluarga kita, tapi juga sumber mata airnya. Jadi kalau mau tahu lebih detail gimana sih apa yang dimaksud dengan life assurance? Oke. See you for the next video.